Yang pertama, bagaimana sistem asuransi yang sesuai dengan sunnahnya salafus saleh? Yang kedua, bagaimana hukum menurut syariat atas pembelian sebuah produk dengan kredit card dengan cicilan 0%? Karena ada beberapa bank konvensional di Indonesia yang ada cicilan 0% itu dengan kredit card. Tujuan apa? Membeli sebuah produk dengan kredit card, bank tersebut memberikan cicilan 0%. Bagaimana hukumnya menurut syariat? Jazakallahu khairan. Tadi ditanyakan tentang pertama tentang asuransi. Insyaallah nanti kita pertajam dalam pembahasan asuransi bagi pandangan Islam tentang asuransi. Karena sudah ditanya, saya jawab secara sekilas tentang asuransi syariah. Jadi sebenarnya kalau asuransi syariah itu belum 100% Islam, tapi sudah lumayan gitu istilahnya. Karena sebenarnya asuransi ini sistemnya ya, kalau dalam asuransi Islam atau asuransi menurut pandangan Islam, semuanya kita asuransikan barang-barang kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jaminan. Kita ingin agar barang kita dijamin lah. Kalau ada kerusakan, ada kecelakaan, ada kebakaran, dia diganti. Dalam Islam, akidah kita mengatakan yang akan mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam akidah Islam yang benar. Cuman karena zaman modern seperti ini banyak masalah, banyak kecelakaan, banyak kebakaran dan sebagainya, kan orang nggak tenang, kepingin nggak rugi gitu. Maka dia masuk dalam asuransi. Banyak yang masuk dalam asuransi konvensional, perjudian. Asuransi konvensional itu karena dia membayar premi, nanti kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari premi itu sendiri. Dia bisa mengklaim barang dia rusak. Tapi kalau barang dia tidak bisa diklaim rusak dan masih utuh, premi itu kadang-kadang tidak balik. Ini perjudian. Memang ada asuransi yang tidak seperti itu. Cuma rata-rata seperti itu, perjudian nggak boleh. Kalau asuransi syariah itu yang ada sekarang, kita membayar premi, umpamanya 500.000 per bulan. Premi tahu apa ya? Premi itu membayar uang bulanan modal untuk dapat asuransi. Asuransi itu bukan gratis Pak, nggak ada asuransi gratis, itu mesti bayar. Ya, kalau gratis enak banget lah, mobilnya ketabrak diganti yang baru, rumahnya terbakar diganti yang baru, siapa yang mau? Makanya asuransi itu bayarnya banyak atau dikit tergantung. Taruhlah syariahnya bayar 500.000, yang 250.000 ini kata orang yang di asuransi syariah. 250.000 ini diinfakkan. Saya infakkan lillahi ta'ala 250.000 per bulan ke dalam kotak infak. Saya tidak mengharap balik lagi. Yang 250.000 ditabung, diinvestasikan untuk modal dikembangkan. Ini saya mengharap supaya 2 kali lipat atau 10 kali lipat dari hasil 250.000 per bulan. Tinggal berapa tahun dia ikut. Makanya nanti kalau dia tabrakan atau kebakar rumahnya atau ada apa kerusakan dalam barang-barangnya, maka uang yang sudah diikhlaskan itulah yang dipakai pertama kali untuk mengganti klaim itu, memberikan mobil dengan uang ini kumpulan dari berapa ratus orang, 250 kali berapa ratus orang per bulan, jadi berapa juta, bisa satu mobil ya. Makanya nanti dia dapat klaim dan dapat uang balik dari tabungan tadi. Di sini katanya ini sesuai dengan syariat. Cuma yang perlu dikritisi di sini, dia sebenarnya tadi kan sudah nggak mengharap. Lillahi ta'ala saya infak ditromol. Tapi dalam hatinya kalau saya kebakaran saya juga mengharap yang mau saya tabung tadi. Berarti ikhlasnya kurang. Masih mengharap. Nah ini yang perlu kita kritisi di sini.
Jadi tidak mengharap, dia mengharap. Kalau ini habis, klaimnya ini uangnya habis untuk membayar klaim ini, maka diambilkan dari uang tabungan ini. Itu sistem yang ada. Jadi memang kelihatannya memang tidak ada perjudian, karena sudah diikhlaskan. Seandainya dia nggak dapat, ya sudah. Dia memang gila ya 250.000, tapi 250.000 pasti dapat, pasti balik Pak. Itu pasti balik. Seperti dia menabung, Pak. Kalau menabung kan balik, pasti ya menabung. Atau dia investasikan ke suatu perusahaan, nanti untungnya dia dapat. Tapi ini tetap perlu dikaji lagi. Ya. Cuma secara umum ya bisa dibenarkan, cuma harus hati-hati. Tapi kalau nggak perlu sekali, saya pikir nggak perlu ikut asuransi. Kalau nggak perlu sekali, karena asuransi dulu zaman dulu juga nggak ada asuransi, juga nggak masalah. Semua ini sebenarnya di rahimahullah itu untuk bisnis saja. Makanya para ulama membedakan asuransi yang untuk bisnis itu haram. Kalau asuransi untuk ta'awun itu boleh. Kayak kita anggota masjid ini iuran, nanti yang sakit diberikan uang dari iuran itu aja, itu boleh. Ya. Tapi kalau asuransi syariat yang tadi itu ada aja ngambil keuntungannya ya. Karena kalau menjadikan asuransi nggak ada keuntungan untuk apa? Ada keuntungannya yang bermasalah. Keuntungan dapat dari mana? Gitu. Itu jawaban saya. Dan masalah kredit, jual kredit itu menurut mayoritas ulama itu dibolehkan selama harganya satu. Misalnya beli rumah ini akan kita bahas di sini namanya KPR. KPR itu rata-rata haram. Ya. Kredit kemudian rumah ada bunganya dan harganya tidak tetap. Dia membayar cicilan sesuai dengan fluktuatif naik turunnya bunga. Yang dibolehkan kalau kita beli mobil, beli rumah, dicicil, rumahnya harganya berapa? 500 juta. Dicicil selama setahun atau selama 5 tahun. Berarti setiap setahun 100 juta. Enggak berubah-ubah sampai hari kiamat. Walaupun terlambat, enggak dikenakan denda. Itu baru boleh. Tapi memang ada sekarang kita kredit kemudian terlambat nggak kenakan denda. Ya, itu yang bermasalah di situ Pak. Kalau kita di daerah-daerah itu biasanya ada denda. Kemudian sudah saya sebutkan ya. Saya bawa itu kasus itu di sini ada denda dan biasanya ya ada fluktuatif bunganya itu walaupun bunganya 0%. Nah, tapi kalau bayarnya fluktuatif itu haram. Kalau bunganya 0%, tapi kalau terlambat didenda, dendanya yang haram. Jadi yang haram itu kalau harganya pasti dan tidak naik sampai hari kiamat. Nah, itu dibolehkan. Ya, kalau terlambat, ya sabar, tidak boleh didenda. Itu yang dibolehkan oleh Allah. Ya, yang lain silakan. Masih ada? Oh, biar membacakan dulu Pak. Ya, saya baca dulu gantian sambil persiapan Pak. Bawa ngambil mic. Ustaz, dalam hal jual beli gharar yang terkena sanksi syariah siapa? Penjual atau pembeli? Penjual kok, karena yang menjual itulah biasanya yang menipu. Pembelinya biasanya nggak tahu. Kalau pembelinya tahu dan ikut meramaikan jual beli yang haram ini, ikut dosa. Makanya kalau kita pinjam bank, di bank konvensional kita pinjam atau di pegadaian. Pegadaian ada yang syariah, ada yang nggak syariah, kebanyakan nggak syariah. Kita tahu di bank itu ada bunganya dan kita minjem tanpa ada darurat, maka kita dosa karena meramaikan kebatilan. Minjem 50 juta, bayarnya 60 juta. Di pegadaian juga gitu, menggadaikan emas, ya harganya 3.600.000, nanti kalau nggak ditebus, menambah jadi 4.500.000. Ada pegadaian seperti itu. Maka yang pertama kali dosa adalah penjualnya. Kemudian pembelinya
apabila dia tahu tapi dia tetap membeli. Lalu kalau sudah terlanjur dibayar, uang pembayarannya dikembalikan atau bagaimana? Kalau barangnya bisa dikembalikan kok, nggak jadi beli saya. Kalau udah terlanjur dipakai, udah kalau dia membeli, sudah terlanjur membeli yang haram-haram begini, sudah dia taubat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengulangi lagi. Kan udah terlanjur gimana lagi kembalikan juga nggak bisa. Berarti tempatnya sudah berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung sedikit Pak Ustaz tentang lembaga keuangan untuk memberikan suatu kredit itu hukumnya haram. Baru kemudian kita lihat di sini banyak di zaman sekarang ini seperti lembaga di sini kita nggak pernah tahu Ustaz, dari mana sebetulnya kredit kita berasal. Karena kita kredit motor itu datang kepada dealer dengan cicilan per bulan sekian. Itu bagaimana hukumnya? Satu Ustaz. Baru kemudian kedua, tadi tentang gade-megade. Di sini banyak terjadi, di antaranya di Ampung saja, menggadekan sawah. Kemudian sawah itu digarap oleh si penerima gade. Uang si penerima gade itu tidak hilang, tapi sawahnya itu sebelum ditebus tetap akan menjadi garapannya. Artinya ini kan suatu riba yang seluruh barang. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi Bapak tentang leseng ya, kredit Pak ya. Iya memang rata-rata leseng dan kredit di Indonesia ini hukumnya haram Pak. Nah kalau bisa, kalau belum punya uang ya nggak usah kredit, nggak usah beli dulu lah. Kalau kredit kepada teman yang tahu syariah, yang tidak ada bunganya dan tidak ada dendanya. Kemudian tadi Ustaz mengatakan sebagian ulama kredit itu halal. Kredit membeli secara kredit boleh. Sebagian besar ulama Artinya gimana? itu kalau kredit boleh Pak, kredit tanpa bunga, kredit tanpa bunga dan kredit tanpa denda itu boleh Pak. Mas saya beli kredit, saya beli mobil, namanya kredit. Banyak kan teman-teman juga namanya beli rumah atau beli apa kredit. Saya beli rumah kredit. Ya. Tapi tadi syaratnya apa? Harganya tetap ya 500 juta sampai dari kiamat. Ya. Nggak boleh. Ada sebagian yang Ustaz. Kalau beli kontak misalnya 1 juta, kalau kredit jadi 1,5 juta. Ya. Itu bagaimana? Makanya sebagian kecil ulama, saya katakan sebagian kecil hanya sedikit yang mengharamkan kredit dengan alasan tadi harganya 2. Tapi para ulama menjelaskan harganya enggak 2 ini Mas, harganya 1, 2 kan awal. Kamu kepengen kredit dengan harga 1,5 juta atau kepengen cash 1 juta, pilih dong. Pilih mana? Saya pilih cash, berarti harganya 1. Saya pilih kredit, berarti harganya 1,5 juta.
jadi khalifah menggantikan Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau karena melihat kaum muslimin berperang, yang waktu itu perang dengan Muawiyah, beliau tidak mau perang saudara, udah ini aja damai. Saya jadi khalifah, mau mengundurkan diri. Saya serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pengganti supaya umat Islam tidak perang saudara. Akhirnya beliau mengundurkan diri dengan ikhlas dan ridha demi kemaslahatan umat Islam. Kemudian khilafahnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan khilafah yang ya, silakan. Assalamualaikum. Saya langsung saja mengenai yang tadi mungkin di buku saya juga ada di poin yang berapa tadi sanksi saja. Nah, ini berkaitan dengan yang pernah ditanyakan waktu itu sama juga. Ketika sebuah proses kerjasama di bidang farmasi ya, seorang yang bekerja di farmasi kemudian menawarkan kepada seorang dokter atau tenaga medis, kita menjual produk kita, kemudian kalau dokter itu merasakan atau membelinya itu mendapat keuntungan atau fee. Nah, itu apakah termasuk yang dibolehkan dalam syariat? Ya. Jadi dua ini, satu dokter itu terkadang dia mendapatkan tenaga medis tadi mendapatkan fee-nya itu, contoh kalau saya jual ke dokter A, produk A dapat untungnya 30%. Terkadang 30% itu kita dibayar di buka dulu. Jadi dia belum bekerja, tapi kita seperti ditarik lebih dulu dibayar di buka. Itu juga bagaimana. Dari yang kedua tadi dia menuliskan resep dulu atau menunggu dulu baru kita kasih diskonnya. Itu saja. Uang fee, sebenarnya dokter itu kalau boleh kita dudukkan, itu uang fee ini gratifikasi. Kalau dokter tadi kasusnya adalah dia itu calo, dokter tapi calo apa? Calo obat. Jadi dia nggak punya obat, cuma dia menjualkan. Setiap dia menjualkan dia dapat fee berapa persen. Ini boleh kalau dokter ini tidak ada hubungan kerja dengan bagian farmasi ya. Yang nggak boleh itu kalau dokter itu pegawai farmasi itu begini, pegawai negeri ya, Kementerian Agama bagian pengadaan Al-Quran kan gitu, dia diserahi untuk nyari perusahaan-perusahaan yang bisa mencetak Al-Quran. Carilah dia perusahaan anaknya. Kemudian ketika Al-Quran itu diberikan sama perusahaan anaknya, dia dapat fee dari perusahaan itu. Ini namanya gratifikasi dan haram. Kenapa? Karena kerjaan dia itu sudah digaji oleh negara, oleh departemen. Jadi tugasnya dia begitu, pemasaran, marketing. Maka dia dapat fee lagi, itu haram. Kayak DKM masjid lah ya. Masjid ini punya panitia korban ya, si fulan ditunjuk untuk membeli kambing ya, beli kambing. Ketika beli kambing banyak karena langganan, penjual kambingnya mengatakan, Pak, karena bapak sudah langganan, ini saya beri fee, ini 500.000 untuk bapak masuk kantongan. Itu haram. Oh, dia itu atas nama masjid, bukan atas nama pribadi. Berarti setiap uang yang diberikan harus dilaporkan ke masjid, jangan dimasukkan kantongan sendiri. Itu kalau dia mewakili instansi resmi. Kecuali kalau DKM-nya mengatakan atau kantornya mengatakan kalau dapat fee kamu ambil saja. Nah, itu lain cerita, sudah dapat izin. Kalau dapat izin belum. Makanya banyak sekarang protokol-protokol itu ditangkap akibat gratifikasi ini, anggota DPR, polisi, Jen siapa itu, simulasi apa, SIM, kemudian itu yang anggota DPR yang apa, pengadaan Al-Quran, itu rata-rata terjerat karena uang ini. Dia sebagai pegawai, tapi dia dapat uang fee, kasus Hambalang, kasus Wisma Atlet, kan begitu semuanya.
diberikan negara. Bagaimana bisa rugi negara? Iya, mestinya dia mencari perusahaan yang bonafit, yang kualitasnya tinggi. Cuma karena yang bonafit nggak memberikan fee, dia nggak nyari perusahaan apa saja yang penting fee-nya banyak. Makanya di sini buat perusahaan negara. Kalau dalam kasus dokter enggak, kalau dokternya tidak terkait dengan farmasi. Kecuali kalau ini tergantung pribadi masing-masing dokternya. Fee-nya ini kadang-kadang beda-beda. Ada farmasi yang memberikan obat ke dokter, fee-nya besar. Kan obat batuk kan banyak itu, ada Proma, ada apa kan, ada 5, ada 10. Fee-nya beda-beda ini. Ketika pasien datang dia batuk-batuk, dicek, mestinya pasiennya ini cocoknya dengan obat A yang komisinya sedikit. Komisi sedikit nggak enak, wah Pak, Bapak makan obat C aja ya. Oh, komisinya besar ini, direkomendasi oleh dokter. Makanya pasien ini ya tadinya batuk tambah batuk. Kenapa dok? Obatnya diberikan itu walaupun obat batuk tapi nggak standar namanya. Ini juga bermasalah, mempengaruhi ke profesionalnya seorang dokter. Ya, karena kurang profesional juga gara-gara tergoda dengan fee-nya itu. Ini dampaknya aja. Walaupun secara umum calon itu dibolehkan selama tidak ada hubungan, farmasi tidak menggaji. Ya itu. Kalau tadi fee-nya itu ya dari sistem kontrak, Zat. Jadi saya pakai item produk kamu 10 dengan rata-rata setiap produk diskon 30% satu misal, Zat. Tapi saya minta kontrak 1 tahun ditarik di muka dulu diskonnya. Satu misal diskon itu di total 100 juta. Dia belum bekerja tapi tarik dulu diskonnya, Zat. Itu gimana? Kalau dia nggak bisa memasarkan, taruhlah nggak ada yang beli, pasiennya nggak datang, 1 jutanya balik nggak? 1 jutanya uang mukanya balik nggak? Kalau pas satu misal kontraknya 1 tahun, kita udah taken kontrak 1 tahun nggak laku. Artinya nggak ini deviasi yang terjadi ini kena tidak laku, itu ada kesepakatan saat bisa ditarik atau tidak. Kalau nggak ditambah jadi 1,5 kontraknya gitu biasa. 1,5 juga nggak laku juga. Iya, pokoknya kalau ada komitmennya yang tidak ini, itu namanya DP. DP itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebenarnya DP ini agak beda ini. Oh, dia belum apa-apa sudah bayar DP bermasalah. Kalau DP yang biasa itu nggak masalah. Ya, saya ingin ingin pergi ke Solo, ya pesan bis, ya 1 minggu sebelumnya minta DP biasanya sampai hari hanya, ya, kita bayar lengkap. Karena apa? 1 minggu itu banyak orang yang akan pesen. Kalau nggak di DP itu akan dibeli sama orang lain. Itu sebagian ulama membolehkan DP itu karena ini hak bagi penjual agar janjinya itu ditepatin gitu. Kalau janjinya ditepatin dia rugi. Jadi uang kompensasi kerugian dia kalau dia mangkir. Sekarang dalam kasus antum itu memang ada kerugian dari perusahaan kalau dokternya tidak memasarkan, ada kerugian enggak sebenarnya. Ya rugi artinya dia sudah janji sepakat 1 tahun kerjasamanya terus jadi mundur karena produknya tidak terjual. Itu kerjasama berarti, bukan nitip barang, bukan ya? Iya. Jadi kerjasama, kita cuma tadi sistem fee-nya itu dokter minta ditarik dulu. Ya, mungkin bisa dikatakan DP juga. Ya. Cuma mestinya ini agak lebih rawan. Mestinya jangan sampai ada yang dirugikan. Yang penting tidak ada yang merasa dirugikan. Itu intinya. Tapi secara umum boleh sebenarnya kalau dia DP, seandainya dia terbeli, berarti masuk dalam harga. Ada yang DP yang nggak masuk dalam harga ini nggak boleh. Boleh alam besar tapi perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Ini ada tambahan juga dari ibu-ibu, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang pinjam uang? Jaminannya adalah sawah atau kebun selama uang itu belum dikembalikan
Saman tersebut hasilnya dinikmati oleh yang punya uang. Tadi sudah ditanyakan Bapak, sampai bertahun-tahun sampai dikembalikan uangnya. Terima kasih, sudah dijawab Bu. Yang ketiga, Pak Ustadz, yang tadi Ustadz bilang dalam syarat jual beli, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dari menjual barang. Enggak, mengatakan begitu. Tidak boleh mengambil keuntungan dari menjual barang. Kalau gitu menjual barang untuk apa Bu? Kalau nggak ngambil keuntungan. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang penjual yang mengambil untung banyak? Apakah dinamakan riba? Tidak Bu. Bu, yang nggak boleh itu kalau kita ngambil keuntungan tanpa risiko Bu. Apa tanpa risiko itu? Menjual barang yang bukan miliknya, itu nggak pakai risiko. Ya kayak bank-bank itu nggak mau risiko nih. Atau menjual uang, ini saya pinjamkan, nanti kamu baliknya lebih, itu namanya menjual uang tanpa risiko. Kan uangnya balik dan lebih untung lagi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh mengambil untung banyak? Boleh. Keuntungan itu tidak ditetapkan oleh syariat, terserah. Mengambil 20%, ngambil 100%, ngambil 200%, ngambil 300% boleh. Selama dia jujur dan tidak menipu konsumen atau tidak memanfaatkan kebodohan konsumen. Kalau kita memanfaatkan kebodohan konsumen itu haram. Namanya apa kebodohan konsumen itu? Kalau kita orang Jakarta pergi ke desa, beli barang-barang orang desa, dan dibilangin murah barangnya di Jakarta, pokoknya dibohongin lah, dan dia dapat barang murah, itu nggak boleh. Ya. Atau calo tanah. Ya. Ketika tahu itu mau dipakai untuk proyek, dibebaskan, dia datang kepada yang punya tanah, dibilang-bilangi, ditekan, bahkan diancam dan sebagainya. Kamu harus beli dengan harga sekian, padahal harganya nggak sekian. Itu nggak boleh. Jadi intinya keuntungan boleh diambil sebebas-bebasnya selama tidak membohongi dan tidak menekan dan tidak memaksa konsumen. Kayak calon tiket itu nggak boleh, calon tiket itu. Karena sebelum hari hanya 1 bulan sudah dibeli oleh dia semuanya. Setelah itu orang-orang nyari habis, terpaksa ke dia, dinaikkan tinggi, itu nggak boleh. Itu namanya monopoli. Nah, nggak boleh. Tapi secara umum kalau kita jualan biasa, tidak ada tekanan, jualan itu juga nggak dibutuhkan masyarakat sekali, jadi kita ngambil untung, boleh. Kita jualan mebel itu untungnya berapa persen? Banyak itu. Kalau nggak untungnya cuma sedikit, jualan barang-barang yang jarang dibeli orang itu biasanya untungnya 200%. Ya, dan seterusnya. Dan pertanyaan saya yang kedua, bagaimana hukumnya dengan seorang pembeli meminta tambahan barang kepada penjual? Maksudnya gimana tambahan barang? Minta diskon gitu Pak? Iya boleh, minta diskon atau tambahin lah, namanya beli beras 10 kilo, karena kita langganan tambahin 1 kilo lagi, boleh. Penjualnya juga rela, ya artinya gratis saja boleh Bu, ini gratis untuk Ibu tambahan boleh. Iya, penjual dan pembeli pasar begitu. Namanya menawar Bu. Ya. Ya. Kalau menjual harga di bawah standar harga rata-rata boleh Ustaz? Boleh. Selama tidak ada kesepakatan. Dan tidak boleh kita menentukan dalam Islam itu tidak boleh menentukan harga barang kecuali barang yang dibutuhkan masyarakat banyak kayak bensin. Bensin itu nggak boleh menjual lebih murah dan lebih mahal karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya itu untuk menjaga keributan di masyarakat, karena itu dibutuhkan semua masyarakat kan. Makanya kalau kita beli bensin udah dengan harga yang tinggi, mau bensin aja begitu dikenakan sanksi. Kecuali kalau kita beli pakai jerigen, kemudian kita jual di tempat-tempat yang ada pom bensinnya, boleh, karena dia ada jasa membawa bensin itu di tempat terpencil. Ya, coba kalau ada kehabisan bensin kemudian di tengah jalan siapa nolong, jualan eceran itu boleh dia. Ya, karena dia
di luar pom bensin resmi dibolehkan. Tapi kalau kita beli pom bensin itu banyak sehingga pom bensinnya habis, terpaksa orang beli ke dia, itu namanya monopoli, nggak boleh. Nah gitu, itu kayak begitu pasaran di masyarakat. Ya silakan Pak. Ini sampai jam berapa ya? Biasanya sampai jam berapa? Ya, mungkin terakhir. Ya. Pada saat transaksi jual beli, dan si pembeli ini membayar uang DP. Kemudian pada saat pembeliannya batal gitu, ini seringkali uang DP-nya dihapuskan. Enggak balik. Tadi saya bilang Pak, uang DP itu masih diperselisihkan para ulama. Sebagian membolehkan karena uang DP ini hak penjual. Karena kalau dia transaksinya dibatalkan dia rugi. Nah, karena kerugian itu dia dapat uang DP itu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh karena dia ngapain ngambil uang DP, barangnya nggak dibeli. Ya. Tapi sudahlah, jadi kita mengambil ya bagaimanalah yang tanpa merugikan kedua belah pihak. Maka jangan sampai kita janji kemudian menyelesaikan janji itu juga nggak boleh Pak. Maka sudahlah, kalau saya cenderung uang DP itu boleh selama ngambilnya adil, nggak banyak gitu. Disesuaikan dengan kerugian dia kalau dibatalkan. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah habis waktunya, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan terus setelah bulannya mengkaji buku ini sampai selesai. Mungkin nanti setelah selesai ganti buku yang lain tentang fikih muamalat yang lain. Demikian, rahimahullah, dan begitu bisa diambil di luar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.